Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pastinya baik dong. Iya, Kak Gi gimana kabarnya? Luar biasa. Aku gak ada nanya kabar aku. Kak Rahel gimana kabarnya? Aku juga luar biasa. Oke, kita mau mulai IMPA nih. Apa Iya. dulu nih yang mau disiapin nih? Tapi kita kalau mau IMPA itu harus siapin Alkitab. Terus Kidung Ceria. Dan jangan lupa hatinya untuk beribadah. Pastinya, pasti itu Oke, harus. seperti biasa Kak, kita nyanyi lagu bebas dulu sebelum ibadah. Oh oke, kalau gitu kita nyanyi lagu yang pertama, bebas Laskar Kristus. Boleh. Yang kedua, gimana kalau I Love You Jesus? Siap. Oke. Adik-adik bagi berdiri semua ya. Musik. Ayo adik-adik kita nyanyi. Senyum ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yang kedua nih Kak, I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, lebih semangat adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke, lebih semangat ya Kak pastinya. Udah semangat banget semangat ini. banget nih mau memuji nama Tuhan. Oke, kalau begitu langsung lanjut aja. Oke, boleh kita nyanyi dari Kidung Ceria ya Kak ya. Kidung Tria nomor 9. 9 judulnya Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Oke, sekarang kita mau ibadah dengan doa pembuka oleh Kak Egi. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan sudah menjaga kami, anak-anak-Mu, hingga pada pagi hari ini kami boleh sampai mau beribadah ya Tuhan. Tuhan, sebelum beribadah, kami mau berdoa supaya Tuhan mau menjaga dan menyertai kami dan membimbing kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakakmu,
dan kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Sekarang sebelum masuk firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 223. 223. Tuhan memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Oke, sekarang kita masuk firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke, adik-adik, untuk IMPA kali ini ada sesuatu yang berbeda nih adik-adik. Untuk pembacaan Alkitab nanti akan dibacakan oleh adik Nevan. Nah, buat adik-adik yang mau membantu atau mau ikut terlibat di IMPA ini, adik-adik bisa langsung menghubungi kakak-kakak layannya. Gitu aja pengumuman dari kakak. Kita siapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab. Yosua 3 ayat 1-17 menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesar-besarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruskah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu? Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan,
Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Capek banget. Berat banget barangnya, ya ampun. Seandainya adik-adik ada yang bantuin Maman, pasti gampang banget nih, gak berat nih. Shalom, selamat pagi Mama. Keren. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Maman lagi ngapain? Lagi bawa barang berat banget. Oh, Maman habis belanja ya? Iya, kayak ibu-ibu. Oh, baiklah. Ada yang bisa Kak Karen bantu? Ada. Tolong bawain boleh nggak? Oh, oke. Boleh. Nih Kak Karen bantu ya. Terima kasih Ya. Kakak Karen. Mau ditaruh di mana, Maman? Di sana aja lah pokoknya. Oke, di meja ya. Oke. Oke deh. Baik banget Kakak Karen. Apa kabar, Maman? Baik. Puji Tuhan. Ya. Adik-adik apa kabar? Pastinya baik teman-teman Maman, Ma. Pasti baik, pasti diberkati. Amin. Tadi waktu Kak Karen bantuin Maman ngangkat barang, Ya. Kak Karen jadi inget sebuah cerita. Apa tuh? Jadi cerita tentang sebuah bangsa yang dia juga harus mengangkat suatu barang Wow. agar bisa nyebrang ke sungai. Oh, berat nih, pasti berat nih barangnya. Maman siap mendengarkan? Siap. Adik-adik di rumah siap mendengarkan? Siap. Kak Karen yakin kalian semua sudah duduk manis dan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Nah, untuk cerita Kak Karen mau bawa kita ke sini. Wah. Di mana nih? Itu kelihatan ada gambar apa? Ada air. Ada air. Benar. Ini namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan. Iya, Sungai Yordan. Nah, di seberang Sungai Yordan ada negeri yang sangat indah. Negeri yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Namanya Tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Betul sekali. Apa tuh? Nah, jadi bangsa Israel itu mereka sudah berjalan lama sekali. Wah, berapa Iya, lama? 40 tahun lamanya. Lama banget. Iya, aduh lama banget ya mereka berjalan untuk mencari tanah Kanaan ini. Nah, tetapi pas mereka mau sampai, ya ada sungai di antara mereka. Loh, kok bisa? Iya, jadi sungai itu memisahkan tempat mereka sama si tanah Kanaan ini. Terus gimana caranya dong mereka nyebrang? Pakai kapal. Gak ada kapal waktu itu. Pesawat terbang. Apalagi pesawat terbang. Kok nggak ada sih? Iya, jadi nggak ada apa-apa. Jembatan pun nggak ada. Tapi mereka tujuannya ke situ, ke tanah perjanjian itu yang indah itu loh. Gimana caranya? Nah, akhirnya waktu itu pemimpin mereka namanya Bapak Yosua. Yosua. Iya, kita bilang Yosua. Yosua. Nah, Bapak Yosua ini dia berdoa kepada Tuhan. Betul.
dia minta, Tuhan gimana caranya ya supaya bangsa Israel bisa nyebrang ke tanah Kanaan. Berenang nih disuruhnya nih. Nih, kira-kira berenang nggak? Susah sih, dalam ya dalam. Iya, dalam dan lebar. Susah kalau mau berenang. Susah nih. Iya, kayak Kak Karen nggak bisa renang nanti tenggelam. Ih, pakai ban kayak mama. Oke, nah jadi Yosua berdoa ke Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban. Apa tuh? Nah, coba kita lihat. Ini Apa tuh? kelihatannya kayak apa ya? Bisa? Kotak-kotak. Iya, ada Kotak lah kotak. pokoknya. Kira-kira ada isinya nggak kotak itu? Ada pasti nih ada. Iya, ini adalah kotak yang sangat penting karena dia berisi firman Tuhan, berisi perintah-perintah Tuhan. Ini namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Iya, dengan adanya tabut perjanjian ini berarti Tuhan ada di antara mereka, di antara bangsa Israel. Nah, Tuhan minta kepada Yosua bahwa imam-imamnya atau para pendetanya ya, itu untuk mengangkut tabut ini bersama-sama menuju Sungai Yordan. Kira-kira dilakukan nggak sama para imamnya? Enggak kayaknya nih. Mereka imam-imam yang taat dan juga berani. Jadi meskipun Sungai Yordannya terlihat dalam, terlihat luas, ternyata waktu para imam maju menuju Sungai Yordan, sungainya itu terbelah menjadi dua. Wow, hebat banget. Iya, itu perbuatan siapa? Kak Karen ya. Bukan, Kak Karen nggak ada di situ. Maman. Bukan. Maman kan masih kecil. Iya, Siapa? hanya Tuhan yang bisa membuat seperti itu. Oh, Tuhan Yesus. Iya, hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka jalan. Bayangkan hebat. sungai yang dalam, sungai yang luas, yang sepertinya tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan. Hebat Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus sangat hebat, sangat dahsyat. Nah, jadi ketika para imam itu membawa tabut perjanjian, mereka sewaktu di tengah-tengah Sungai Yordan, bangsa Israel mengikuti dan mereka semuanya bisa berjalan di tengah-tengah sungai itu. Sungainya kering. Sampai semuanya sudah lewat, baru sungai itu kembali lagi seperti semula. Ih, keren banget Kak. Keren banget pastinya. Nah, kan Tuhan sudah menolong Yosua dan bangsa Israel. Coba, Maman pernah nggak ditolong sama Tuhan Yesus? Pernah dong. Waktu kapan tuh? Yang pas itu Maman sakit. Oh, Terus Maman disembuhin. oh, Maman berdoa nggak? Berdoa Tuhan Yesus sembuhin Maman ya. Ah, Amin. puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Ya. Nah, iya pasti kita semua anak-anak yang disayang oleh Tuhan, kita semua pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Ya. Ya, Tuhan juga menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa aja orang-orang yang di sekitar kita? Papa. Bener, ada Papa yang menolong kita. Siapa lagi? Mama. Mama. Siapa lagi? Kak Karen yang cantik. Kak Karen, makasih. Siapa lagi? Kakak, adek. Kakak, adik, om, tante, bapak guru, ibu guru. Semuanya. Banyak ya orang yang sangat sayang, sangat peduli dengan kita, yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Nah, untuk itu kita juga harus dengar-dengaran kepada mama papa, dan kita juga harus rajin berdoa. Tadi berdoa? Rajin nih berdoa. Iya, kita harus berdoa, berterima kasih ke Tuhan Yesus yang sudah selalu menjaga dan menolong kita. Ya. Oke? Oke. Oke, ngomong-ngomong, tadi Maman belanja apa ya? Belanja tisu, pokoknya ada tisu lah di Ada situ. tisunya. Kayaknya Maman mau bikin sesuatu nih. Mau bikin Iya apa dong. Maman? Maman mau bikin kue. Asik. Maman mau bikin kue. Adik-adik di rumah mau lihat Maman membuat kue? Tunggu. Ya. Kak Karen bantuin ya. Oh iya, pastinya Kak Karen akan bantuin makan. Oh
Maman aja kalau itu. Ya, pastinya Kak Karen akan bantu Maman untuk membuat kue. Adik-adik di rumah juga bisa melihat cara kita membuat kue dan nanti adik-adik coba sendiri ya. Oke? Oke. Oke, selamat hari Minggu Selamat semua. hari Minggu. God bless you. God bless you. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, hari ini firmannya terambil dari mana adik-adik? Oke, adik-adik semua udah pada tahu ya. Hari ini firman Tuhan bercerita mengenai seorang nabi yang bernama Nabi Yosua. Ada yang tahu nggak Nabi Yosua itu siapa? Oke, adik-adik, kalau adik-adik menjawab Nabi Yosua adalah penerusnya Musa, maka adik-adik betul. Nabi Yosua adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, menggantikan Musa. Oke, nah adik-adik di sini bercerita bahwa Yosua mau menyeberangi sungai apa adik-adik? Sungai apa? Sungai Yordan. Oke, Sungai Yordan ini tampaknya agak bukan agak lagi, tapi tampaknya susah untuk dilalui oleh bangsa Israel. Tapi Yosua berharap pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, sehingga Yosua diberikan jalan oleh Tuhan untuk melewati Sungai Yordan. Nah, pada saat Yosua mau melewati Sungai Yordan, Tuhan Allah memberikan kuasanya sehingga menghentikan arus Sungai Yordan. Sehingga bangsa Israel bisa masuk. Nah, di sini adik-adik, kakak mau menyimpulkan bahwa Yosua adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Karena dia berpegang pada Tuhan, dia berharap pada Tuhan, Tuhan memberikan jalan pada Yosua untuk menghadapi kesusahan-kesusahannya, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, adik-adik juga pasti akan ketemu dong tantangan-tantangan seperti di sekolah, misalnya ujian atau tugas sekolah yang susah. Nah, tapi adik-adik jangan lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama adik-adik. Jadi kalau misalnya bertemu dengan tantangan-tantangan yang susah seperti itu, adik-adik harus ngapain? Nah, adik-adik harus berdoa dan yakin bahwa Tuhan mau membantu adik-adik. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya ada ulangan atau ujian, itu harus belajar. Dan kalau misalnya ketemu tantangan-tantangan yang lain, misalnya di rumah sendiri. Nah, yakin dan percaya dan berdoa bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan pernah takut. Sekian dari kakak, terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah membaca bacaan Alkitab kita pada minggu ini dari Yosua 3 ayat 1-17. Yuk kita dengerin ceritanya. Jadi ada seorang bapak, dia tuh orangnya sabar banget. Dengar-dengaran sama Tuhan, suka taat sama Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, taat dan juga orangnya pemberani adik-adik. Sehingga dari sifatnya dia dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Waktu itu mengganti kepemimpinan Musa. Nah, tapi sebagai manusia biasa, bapak ini juga kadang merasa takut, juga merasa cemas, takutnya, aduh gimana ya, aku gak bisa memimpin bangsa Israel, begitu. Nah, tugas pertamanya sebagai seorang pemimpin adalah memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan melewati Sungai Yordan. Nah, adik-adik, di saat inilah Tuhan Yesus hadir memberikan firman-Nya kepada Yosua untuk memberitahukan bagaimana cara melewati Sungai Yordan tersebut. Nah, adik-adik kita lihat Alkitabnya ya. Cara yang pertama itu ada di ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya,
segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Itu cara yang pertama adik-adik. Cara kedua ada di ayat 5. Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan cara yang ketiga adik-adik ada di ayat yang 15. Di ayat 15 berbunyi, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, adik-adik, berkat keyakinan dan ketaatannya, akhirnya bangsa Israel di bawah kepemimpinan si bapak ini nih, dia berhasil melewati sungai Yordan adik-adik. Nah, minggu ini kita belajar dari Bapak Yosua. Yosua yang seperti tadi kakak bilang di awal, dia orangnya pemberani, taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Akhirnya dia dibimbing Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan. Nah, kita juga bisa belajar nih dalam kehidupan sehari-hari kita untuk jadi pribadi yang pemberani dalam menghadapi tantangan yang ada. Contohnya, saat adik-adik menempuh ujian, adik-adik jangan cuma berdoa aja tapi nggak belajar. Yang Tuhan mau kita juga berusaha, yaitu rajin belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin baik di rumah maupun di sekolah. Begitu juga kalau misalnya ada teman kita yang mau ngejahatin kita, kita harus belajar untuk memaafkan kesalahan teman-teman kita ya adik-adik. Nah, penjelasan kakak cukup sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari dari Yosua bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi, kita mau bikin apa nih, Maman? Bikin kue, pokoknya kue. Kue apa? Mama juga bingung sih, Kak Karen punya ide enggak? Oh ya ampun, kita lihat dulu ya ada apa aja di tas belanjanya Maman. Kita lihat sama-sama ya. Pertama, Apa tuh? ada biskuit. Oh ya, biskuit, tadi Mama beli biskuit. Oke, iya ini biskuit Marie Regal. Terus ada susu kental manis coklat. Coklat. Maman suka coklat ya? Suka. Adik-adik suka coklat nggak? Pasti suka. Pasti suka deh. Terus abis itu ada coklat lagi. Meses kecil-kecil tuh. Iya, Meses. Dan yang terakhir ada mentega. Mentega kayak lagu ya. Iya. Enaknya dibikin apa ya 4 bahan ini ya? Roti. Roti kan gak ada rotinya. Oh iya. Apa ya? Kak Karen tahu. Gimana kalau kita sama-sama bikin bola-bola coklat? Bola kan buat ditendang. Bola itu bentuknya apa? Persegi? Oh, bulat. Bulat, benar. Jadi kayak bola-bola tapi coklat isinya. Pasti enak ya. Mudah-mudahan. Oke, tentu saja kita akan bikin seenak mungkin. Adik-adik di rumah boleh melihat dulu ya. Jadi ini kita siapkan biskuit, susu kental manis, meses, dan juga mentega. Nah, ingat adik-adik, kalau adik-adik perlu pertolongan, perlu bantuan mama papa, jangan lupa tanya ke mama dan papa. Oke? Oke. Nanyanya yang manis ya, gak boleh teriak-teriak. Oke? Oke, sebelumnya Kak Karen mau cuci tangan dulu. Maman juga. Ya, kita cuci tangan dulu ya. Nah, tangan kita deh. sudah bersih. Ya, tapi Kak Karen juga supaya lebih bersih lagi, kakak bawa Sarung tangan ya. sarung tangan. Iya. Iyalah Maman yang beli. Tada. Oke. Langkah pertama, kita buka dulu biskuitnya. Kita masukin beberapa saja dulu ya. Biskuitnya sudah
sudah kakak masukkan. Nah, langkah kedua, ini juga harus hati-hati. Kita mau menghancurkan biskuit-biskuit ini. Ih, sakit. Jangan sampai tangannya kepukul ya. Ya. Tapi kita hancurin. Sudah? Wih, halus Sudah banget hancur. kayak pasir. Iya, dia sudah sama seperti apa tadi? Pasir. Pasir, benar. Nah, sekarang kita taruh di dalam wadahnya. Kita taruh di sini. Kayak Maman yang pas itu main pasir kayak gitu. Oh iya ya. Nah, selanjutnya kita mau masukkan susu Coklat. kental manis coklat ke dalam. Kita masukin. Wow, lihat nih. Coklat. Nah, sisanya kita taruh sini dulu ya. Lalu kita masukin mentega. Menteganya sedikit aja ya. Kalau pakai sendok kira-kira berapa sendok? Kira-kira 2 sendok makan. Oh. Selanjutnya, ini nih yang seru ya. Makanya kakak pakai sarung tangan. Kita mau campur semuanya. Pastikan tangan kalian bersih. Pastikan kalau ada sarung tangan juga bisa pakai sarung tangan. Oke? Oke. Campur semuanya. Nah, oke. Ini kita tinggalin dulu sedikit. Kita siapkan meisesnya. Ya, semua meisesnya nih. Wow. Caranya gampang, tinggal kita aduk sedikit. Kita buletin seperti bola. Kue, Bulet-bulet seperti ini ya. kue bolo-bolo. Iya, bola-bola. Oh, bola. Terus kita Gampang banget ya, Kak. gampang kan? Yeay, sudah jadi. Wow, banyak banget. Siapa yang mau nyobain? Maman, Maman Kadiman. Mau, Nyobain? pasti mau. Adik-adik boleh mencoba membuat sendiri di rumah sama papa tentunya. Atau kalau adik-adik punya masakan kesukaan yang adik bisa buat, silakan kirim ke kakak-kakak sekolah itu melalui email kita. Boleh kirim fotonya juga loh dan pesannya. Kita tunggu ya. Ditunggu. Dadah. Selamat minggu. Dadah, dadah. Itu dia firman Tuhan nih Kak. Oke, berarti tadi kita sudah mendengar cerita mengenai Nabi? Daniel. Bukan kakak, Siapa dong? Nabi Yosua. Oh iya Yosua. Lupa. Jadi kita harus bergantung pada. Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita sebelum doa syafaat nih Kak, kita mau nyanyi lagi dari Gedung Ceria nomor 37, Ya. Allah Bapa pelindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seiman. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk setiap berkat yang boleh ada di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang ada, berkati para pemimpin bangsa dan negara kami ini, agar mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit
Tuhan, Engkau mampu menyembuhkan mereka. Engkau mampu memberikan mereka kekuatan ya Bapa, agar kiranya Tuhan mereka boleh sembuh dan mereka boleh memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga saat ini mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu, beribadah bersama-sama di dalam gereja Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu boleh mempersatukan kami semua, agar kiranya kami boleh senantiasa bersatu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang anak-anak yatim, janda duda, dan yatim piatu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu boleh terus-menerus menyertai mereka, dan nama-Mu boleh dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, juga kami mau berdoa untuk adik-adik layan kami. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka di dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka Roh Kudus-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang pintar, anak-anak-Mu yang berguna untuk bangsa ini ya Tuhan, dan berguna untuk masa depan bangsa ini, dan berguna untuk bagi diri mereka sendiri dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai orang tua kami, membimbing orang tua kami, melindungi dan memberikan rezeki ya Tuhan. Biarlah hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita mau persembahan, Kak. Oke, kalau begitu siapkan persembahannya. Kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Oke, sekarang kita mau doa persembahan. Oke, adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini, agar boleh menjadi berkat bagi lingkungan dan sesama kami ya Tuhan, dan kiranya hidup kami pun boleh terberkati. Ya Tuhan, terima kasih, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Oke Kak, sekarang kita mau nanya lagi nih. Ya, dari Kidung Ceria 271. Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Nah, adik-adik,
setelah mendengarkan firman tadi, kita mau tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lewati, sehingga saat ini Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah ini dari awal dengan kepada akhirnya. Kiranya Roh Kudus Tuhan mau mengajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus mau menjaga dan melindungi kami akan aktivitas dan kegiatan kami. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saya teduh. Saya teduh selesai. Sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.